Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2892150 Dalam kali ini, izinkan saya memaparkan materi dan juga menjawab beberapa soal yang telah diberikan oleh Bapak Sumardi SEMM selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Manajemen Ekonomi Syariah. Jadi izinkan saya untuk memaparkan materi dan juga menjawab soal-soal yang sudah diberikan. Yang pertama adalah jelaskan mata kuliah ekonomi syariah yang telah dipelajari mulai dari pertemuan pertama yaitu ada konsep dasar ekonomi Islam sampai dengan pertemuan terakhir yaitu adalah distribusi kekayaan dan juga hal apa yang membedakan dengan sistem ekonomi kapitalisme. Untuk pertanyaan kedua adalah dalam pengembangan pemilikan ada yang dihalalkan dan juga ada yang diharamkan menurut ekonomi Islam. Salah satunya adalah perseroan atau biasa disebut syirkah yang bermakna transaksi dua orang atau lebih yang kedua belah pihaknya sepakat untuk melakukan kerja yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi yang bisa ditanya lagi adalah menurut ekonomi Islam perseroan ada syirkah yang berbentuk firma, perseroan terbatas, koperasi, asuransi, bursa saham termasuk pengembangan kepemilikan yang diharapkan. Mengapa diharapkan dan juga sebutkan alasannya kenapa PT atau bentuk firma itu diharapkan dalam ekonomi Islam. Baik, izinkan saya untuk menjawab. Semoga jawaban saya akan membantu untuk rekan-rekan mengerti dalam soal-soal tersebut. Yang pertama ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan juga hukum syariah. Pertemuan pertama itu adalah konsep dasar ekonomi Islam yang sampai dengan distribusi kekayaan. Yang membedakan ekonomi syariah dan juga ekonomi kapitalisme adalah yang pertama adalah dasar filosofi dan juga kepercayaan. Ekonomi syariah didasarkan pada ajaran Islam dan Al-Quran. Tujuan utama ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan juga mendapatkan ridho Allah. Ekonomi kapitalisme yaitu didasarkan pada sistem bebas dan juga kepemilikan pribadi. Tujuan utamanya adalah mencapai efisiensi ekonomi dan juga keuntungan individu. Sumber hukum. Ekonomi syariah mengambil pedoman dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sebagai sumber utama hukum. Prinsip-prinsip etika dan moral Islam mengatur transaksi ekonomi ini. Sedangkan ekonomi kapitalisme didasarkan pada hukum positif dan juga hukum alam, tanpa memiliki batasan moral atau etika tertentu. Yang ketiga, secara kepemilikan dan juga distribusi kekayaan. Dalam ekonomi syariah, kepemilikan pribadi diakui tetapi ada pembatasan terhadap aktivitas yang dianggap haram dalam Islam seperti riba atau bunga, maisir atau perjudian, dan juga gharar, ketidakpastian yang berlebihan. Sedangkan ekonomi kapitalisme menekankan kepemilikan pribadi yang luas dan juga bebas, termasuk kebebasan untuk berinvestasi dan mencari keuntungan tanpa pembatasan agama tertentu. Yang keempat ada bunga atau riba. Ekonomi syariah melarang riba karena dianggap tidak adil dan dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Sedangkan ekonomi kapitalisme mengenal sistem bunga sebagai insentif untuk menyimpan dan juga meminjam uang, dan ini merupakan elemen kunci dari sistem kapitalisme. Yang kelima ada investasi dalam sektor haram. Dalam ekonomi syariah, investasi dalam sektor yang dianggap haram seperti alkohol, perjudian, pornografi, dan lain babi tidak diperbolehkan. Dalam kapitalisme, keputusan investasi biasanya didasarkan pada pertimbangan keuntungan dari resiko ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek moral dan juga bisnis yang diinvestasikan. Yang keenam ada zakat dan sodako. Ekonomi syariah mendorong pemberian zakat dan juga sodako sebagai bentuk solidaritas sosial dan juga redistribusi kekayaan kepada pihak yang berhak menerimanya. Sedangkan kapitalisme tidak memiliki kewajiban zakat dan juga sodako, dan redistribusi kekayaan umumnya ditentukan oleh mekanisme pasar dan juga undang-undang pajak. Meskipun ada perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi Islam dan juga ekonomi kapitalisme, penting untuk diingat bahwa dalam praktiknya banyak sistem ekonomi di dunia memiliki campuran elemen dari kedua model ini. Negara-negara yang mayoritas penduduk Muslim
Misalnya mungkin menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sektor-sektor tertentu sambil tetap menggunakan mekanisme pasar bebas dan sektor lainnya. Konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama adalah kepemilikan Allah. Dalam ekonomi Islam, seluruh kekayaan dianggap sebagai pemilikan Allah, sedangkan manusia dianggap sebagai pemegang amanah atau trustee. Karena itu, ekonomi Islam menekankan tanggung jawab sosial dan juga etika dalam mengelola dan mendistribusikan kekayaannya. Yang kedua ada larangan riba atau bunga. Ekonomi Islam melarang praktik riba atau bunga karena dianggap sebagai eksploitasi dan juga menciptakan ketimpangan sosial. Transaksi mengandung riba diharamkan dan alternatifnya ada instrumen keuangan syariah dan tidak menggunakan bunga. Yang ketiga adalah larangan masyir dan boror. Ekonomi Islam juga melarang praktik masyir atau perjudian, dan sedangkan boror ketidakpastian yang berlebihan, contoh judi. Karena dianggap merugikan dan beresiko tinggi. Yang keempat ada zakat dan sedekah. Zakat adalah kewajiban bagi umat dan membagikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Sedekah adalah rela dan pemberian untuk tujuan kemanusiaan. Untuk mengurangi kesenjangan sosial dan juga memastikan distribusi kekayaan lebih adil. Ekonomi Islam menekankan pada keadilan sosial dan distribusi yang adil dari kekayaan dan juga sumber daya. Konsep ini memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap ekonomi dan kehidupan yang layak. Distribusi kekayaan Islamnya adalah dalam ekonomi Islam didistribusikan kekayaan agar lebih merata dengan beberapa cara distribusi kekayaan yang ditekankan oleh Islam. Yang pertama adalah zakat. Zakat adalah kekayaan bagi umat Islam. Mereka yang memiliki kekayaan Ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan merata dan keadilan sosial, sedangkan ekonomi kapitalisme tidak harus dia mendistribusikan kekayaan dengan zakat atau sedekah. Selanjutnya adalah ekonomi Islam dalam ekonomi Islam
mengembangkan solusi dan juga kreatif dan inovatif untuk menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan praktik bisnis kontemporer. Pendekatan ini sering disebut dengan ekonomi syariah, yang mencoba untuk memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip Islam sambil tetap mengakomodasikan perkembangan ekonomi dan bisnis modern. Akhirnya, keputusan untuk menerima atau menolak bantuan perseroan tertentu dalam ekonomi Islam adalah urusan yang kompleks dan harus didiskusikan oleh para ahli dan otoritas keagamaan yang kompeten dalam dasar hukum Islam. Jadi, itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Sumardi SMM selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Manajemen Ekonomi Syariah. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi atau ada kesalahan dan kelengkapan dalam menyampaikan jawaban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.